Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kembali kita berjumpa kembali oleh karena kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Marilah selagi kita hidup, kita mau belajar akan firman Allah, jalan bagaimana yang menuju kerajaan sorga. Dan firman ini saya tujukan kepada siapa saja yang mau mencari jalan ke sorga, ya, dengan satu kepastian, biar kita mau dengar firman Allah ini bersama-sama, dan kita mau memasukkan dalam pikiran dan hati kita, ya. Nah, marilah pada sesi yang kedua kemarin saya telah menyebutkan tentang jabatan atau sebutan Yesus di dalam Alkitab, ya, berbagai-bagai sebutan jabatan, lebih dari puluhan, saudara, lebih dari 30-40-an. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya jangan heran bahwa Allah kita yang ajaib, Allah kita yang heran, Dia mempunyai jabatan sebutan yang luar biasa, ya. Manusia paling punya jabatan berapa? Ya, Allah kita luar biasa, saudara. Ya, karena Dia Allah memang yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita mau berdoa sebelumnya supaya firman Allah ini boleh dimengerti oleh kita bersama, ya. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, Engkau masih memberikan panjang umur, kesehatan. Kami sangat menghargainya. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang sungguh tidak berarti ini untuk menjelaskan kepada setiap pribadi. Kita bersama sharing firman Allah, sebab Aku tahu Tuhan, di antara 2-3 orang yang berkumpul mau mendengar firman atau atas nama-Mu, di situ Engkau hadir, dan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, bicaralah Tuhan, buka setiap hati, saudara, setiap hati kami, buka pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan jalan ke sorga yang sebenar-benarnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Buka sungguh Tuhan, kami mohon, berikan belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, panggillah Tuhan setiap manusia ciptaan-Mu kepada jalan kebenaran-Mu, supaya kami boleh Engkau bawa ke dalam kerajaan sorga oleh karena nama dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami, mulut lidah kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sekarang akan masuk dalam poin yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu tentang tujuan Allah turun ke dunia menjadi manusia, yang disebut Yesus itu, ya. Jadi kita akan melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena demikian Allah mengasihi dunia hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi alasan yang pertama, Yesus datang ke dunia sebagai Allah menjelma menjadi manusia karena kasih, ya. Karena kasih, tidak ada alasan yang lain, saudara. Tidak ada alasan yang lain. Nah, saudara-saudara, kita melihat kalau bicara tentang kasih itu luar biasa, sungguh luar biasa, ya. Tidak bisa dibandingkan oleh apa saja. Kenapa, saudara? Karena di dalam Amsal Soleman pasal 10 ayat 12 dikatakan, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Karena Dia mengasihi, saudara, begitu luar biasa, dalamnya, panjangnya, lebarnya. Itu sebabnya Dia ingin membela saudara dan menutupi segala pelanggaran-pelanggaran saudara. Dengan cara bagaimana? Kita akan melihat selanjutnya, ya. Jadi Dia ingin membela dan menutupi segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Yang selanjutnya di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Aku mengasihi engkau
dengan kasih yang kekal. Haleluya. Dia sungguh mengasihi kita. Kasihnya itu dengan kasih yang kekal. Dikatakan kekal itu selama-lamanya. Tidak pernah berubah, saudara. Kasih kita bisa berubah. Kasih manusia bisa berubah. Kasih anak terhadap orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami, gampang berubah, gampang luntur. Saudara terhadap saudara, teman terhadap saudara, terhadap kita manusia, semua bisa berubah. Kasihnya Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Walaupun saudara dan saya banyak menyakitkan hatinya, berbuat kesalahan, mengecewakan, tetapi itu semua tidak sanggup menutup kasih Allah itu terhadap saudara dan saya. Kasihnya Dia itu kekal, saudara. Tidak pernah berubah, ya, saudara-saudara. Itu sebabnya marilah kita mau belajar cari kasihnya Allah, bukan cari kasih di dunia ini. Kalau saudara sudah mendapatkan kasih Allah itu, saya yakin saudara tidak akan mencari, mengemis-kemis kasih dari dunia ini. Sebab kasih Allah itu melebihi segalanya. Dulu saudara, sebelum saya mengenal kasih Allah, hati saya itu mengembara kemana-mana. Orang tua saya mengecewakan saya, suami mengecewakan, semua orang di lingkungan saya mengecewakan. Tapi ketika saya kenal kasih Tuhan Yesus, saya merasa puas. Saya tidak pernah takut oleh apapun. Sebab hanya kasihnya Allah yang bisa menghibur, menguatkan untuk saudara dan saya. Mari kita mau belajar ya di dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tulis itu di dalam pikiran dan hati saudara. Walaupun dunia mengecewakan saudara, ingat itu kasih Yesus. Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah berubah. Dia tidak lagi melihat kejelekan, kesalahan, dosa saudara masa lalu. Dia akan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Kenapa? Karena saudara adalah ciptaannya. Saya adalah ciptaannya. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Di dalam Hosea pasal 11 ayat 4 dikatakan, aku menarik mereka dengan ikatan kasih. Saudara melihat kenapa? Banyak kali kita mendengar kesaksian orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang menolak Yesus. Yesus itu datang pribadi di dalam mimpi atau penglihatan atau apa. Kenapa? Karena Yesus ingin menarik saudara dan saya dengan kasihnya. Karena dia mencintai saudara. Dia tidak ingin melepaskan saudara begitu saja kalau jalan saudara itu tidak benar atau salah, saudara. Jadi dia ingin membetulkan, ini loh jalan yang benar. Ini jalan yang menuju ke sorga. Saudara-saudara, dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa inilah jalan ke sorga. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Kidung Agung 8 ayat 7 dikatakan, air yang banyak sekalipun tidak dapat memadamkan apa itu kasih. Saudara kalau baca ayat ini, coba renungkan perkataan ini daripada Tuhan. Kalau Tuhan bilang air yang banyak sekalipun tidak bisa memadamkan kasihku kepada engkau, hai manusia. Ya saudara, coba pikir, renungkan betapa besarnya kasih itu. Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siang dan malam, saya yakin pagi, siang, malam, Allah itu rindu akan manusia.
rindu akan ciptaannya, supaya kembali bisa bersekutu, bergaul kembali dengan dia. Karena dia sangat mencintai saudara, dia sangat rindu dengan saudara. Ya, dia tidak ingin saudara jauh dari dia. Dia ingin saudara dekat dengan dia. Dan saudara, itulah sebabnya Tuhan ingin datang ke dunia. Oleh karena dia mengasihi, ya kasih. Di dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai 6 dikatakan di sini dikatakan demikian. Lembu itu dapat mengenal palungannya. Keledai itu dapat mengenal lembu kenal pemiliknya. Keledai itu mengenal palungannya. Tapi umatku tidak mengenalnya. Tidak bisa mengenal Allahnya. Saudara-saudara, keterlaluan kita ini, umat ciptaan, yang dia cintai, yang dia kasih, yang dia bela-bela, saudara, sampai dia mati di atas kayu salib menderita demi untuk saudara. Ya, dia melakukan hukum Taurat ini sebelum dia mati, saudara. Hukum Taurat itu masih berlaku terus. Itu sebabnya dia harus melewati hukum Taurat ini, tapi dia rela. Nyawa ganti nyawa. Aku mau memberikan nyawa untuk nyawa saudara dan saya balik di dalam tangannya. Di dalam tangannya. Tapi kenapa seringkali dunia ini mempesona saudara? Bahkan dikatakan lembu saja itu kenal pemiliknya. Ya, keledai itu kenal tempat palungannya. Tapi umatku tidak kenal aku. Dengan kata lain seperti itu. Saudara kenal Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu siang malam, pagi siang malam merindukan saudara. Saudara pernah rindu kepada dia? Pernahkah saudara rindu kepada Tuhan Yesus? Itu penting, saudara. Pernahkah saudara merenungkan akan hal ini? Saudara hanya merindukan manusia, saudara merindukan anak, saudara merindukan suami, saudara merindukan istri, saudara merindukan pekerjaan saudara. Tapi pernahkah saudara merindukan Allah, pemilik hidupmu, yang selama ini mengasihi engkau? Kalau dia tidak mencintai saudara, hari ini dia sudah menghukum saudara. Berapa banyak dosamu, tapi dia tetap memelihara, membela saudara, memberkati saudara, menuntun saudara, memberikan hidup, oksigen. Saudara tahu, COVID itu oksigen begitu mahal dan begitu sulitnya. Tapi Allah memberikan oksigen setiap saat untuk kita hirup secara free. Gak usah bayar 1 peser pun. Tapi kenapa saudara tidak bisa merindukan dia? Dia yang memelihara saudara. Mari pada saat ini saya ingin mengajak saudara semuanya merenungkan, ya, kalau saudara menjadi anak Tuhan Yesus, pernahkah saudara merindukan Tuhan Yesus? Pernah gak? Atau cuma saudara ikut-ikutan aja? Saudara pernah punya perasaan rindu, kangen sama Tuhan Yesus? Aku mau datang Tuhan. Dengan air mata kita mengalir. Tuhan, aku rindu Engkau. Aku rindu Engkau. Sebab aku tahu Engkau yang paling baik, yang paling mencintai hidupku selama ini. Semua yang di dunia ini tidak sebanding dengan kasihnya Allah terhadap saudara. Saudara harus merenungkan akan hal ini sebaik-baiknya, ya. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Ya. Jikalau dia dapat melupakan sekalipun, tapi aku, kata Tuhan, tidak bisa melupakan engkau. Seorang ibu itu sulit melupakan anaknya. Saudara, kalau toh bisa melupakan anak, ada seorang ibu yang bisa melupakan anaknya, yang jahat dengan anaknya. Tapi Yesus berkata, aku tidak. Dia melebihi ibumu, dia melebihi
melebihi siapa saja di dunia ini. Dia mengasihi saudara. Dia sangat-sangat membela saudara. Saudara dikatakan, aku melukis engkau di telapak tanganku. Nama saudara dan saya dilukis di tangan dia. Ada di tangannya. Dia lihat setiap saat nama saudara ada dilukis di tangannya Allah. Dilukis di tangannya Tuhan Yesus. Dan dikatakan, tembok-tembokmu tetap di mataku. Mata dia selalu memperhatikan saudara, kemana saudara pergi, kemana saudara, apa saja yang saudara lakukan. Matanya melihat. Terus saat saudara susah, dia ada di sebelah saudara. Siapa saja meninggalkan saudara, tapi dia tetap ada di samping saudara. Siapa saja menyakiti saudara, tapi dia tetap membela saudara. Itulah kasih daripada Tuhan Yesus. Seorang ibu mungkin bisa melupakan anaknya, tapi aku tidak, kata Tuhan. Aku tidak melupakannya. Yesaya 50 ayat yang kedua dikatakan, begitu kan besar kasih Allah itu, saudara. Tapi mengapa ketika aku datang tidak ada seorang pun? Tidak ada seorang pun yang mau jawab. Ketika aku memanggil, tidak ada orang yang mau menjawabnya. Mungkinkah tanganku ini terlalu pendek? Atau untuk membebaskan kamu? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan segala kesusahanmu, dosamu? Maaf saudara. Jadi Tuhan itu bertanya sama kita saat ini, ya. Mengapa kalau engkau berkata, aku mengasihi Tuhan? Pernah saudara rindu? Rindu itu kangen loh saudara. Pernah saudara kangen gak sama Tuhan? Satu hari 24 jam. Berapa waktu yang saudara kangen untuk Tuhan? Gak pernah ketemu Tuhan, aku mau datang sama Tuhan. Pernah gak? Atau Tuhan sampai bertanya loh, Tuhan bertanya. Ketika aku datang, tidak ada orang. Ya, tidak, mereka pada sibuk sendiri, saudara. Sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Ketika aku memanggil, dia sering manggil. Ayo berdoa, ayo baca Alkitab, ayo datang sama Tuhan. Tapi tidak ada jawaban. Kita tidak pedulikan ini apa. Ya. Jadi yang kita pedulikan hanya hal-hal duniawi yang penuh dengan kefanaan ini. Fana semua ini sementara, saudara. Tapi kekekalan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dikatakan Tuhan sangat mencintai kita. Atau tidakkah engkau tahu bahwa aku ini kuat, sanggup, maksudnya aku bisa melepaskan. Kamu tidak percaya? Datang sama Tuhan. Kata Tuhan, datang sama Tuhan. Aku yang akan memberi kelepasan. Aku yang akan memberi pertolongan. Ya, aku yang akan memberi kekuatan kamu. Jangan lari sana sini sibuk terus. Ya. Nah, Yesaya 54 ayat yang ke-10 dikatakan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Itu loh, Tuhan yang mengatakan seperti itu. Ya. Gunung itu kan tidak bisa beranjak. Seandainya dia bisa beranjak, tapi kasihnya Tuhan tidak bisa beranjak. Ya, saudara-saudara, kita melihat kasihnya Allah. Saya di sini ingin menjabarkan tentang kasih Allah yang begitu panjang, lebar, luas, dalam, tinggi, ya, yang tidak bisa terukur dengan apapun.
saudara-saudara, marilah kita mau merenungkan bahwa menghargai bahwa Tuhan itu turun ke dunia yang disebut Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu alasannya karena kasih. Karena kasih. Dia ingin menebus saudara, ya. Dia ingin mencari saudara. Lalu di dalam Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan bahwa orang zaman bangsa Israel pada waktu itu, zaman dulu, kalau mereka berbuat dosa, mereka itu akan menyembelih kambing, menyembelih lembu, ya, domba, terus dibakar sebagai persembahan pengampunan dosa. Tapi sekarang kita tidak perlu itu. Kenapa? Karena Yesus itu sudah dikorbankan, sudah disalib, mati bercucuran darah untuk menebus dosa saudara. Saudara tidak perlu mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi, tidak perlu lagi, sebab Yesus sudah menjadi korbannya. Ya, jadi saudara-saudara, kita melihat di sini, dan Yesus datang ke dunia ini karena dia menjadi korbannya. Untuk apa? Untuk mati menebus saudara, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun yang dapat memandang wajahku akan hidup. Jadi itu sebabnya dia harus menjelma menjadi manusia. Tidak ada satu orang yang bisa memandang Tuhan akan tetap hidup. Dia harus datang menjelma menjadi manusia, tapi sebenarnya dia adalah Allah sendiri, ya. Nah, sebab itu di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22, ayat 13 sampai 18, di situ dikatakan, oleh karena darah Yesus, jalan itu terbuka menuju kepada Bapa sorga, ya. Darah Yesus itu yang membuat kita ini ada jalan terbuka sekarang. Nah, saudara, oleh karena kasihnya, itu sebabnya dia tahu dia harus jadi korban. Kalau dia jadi korban, ada jalan untuk manusia ke sorga. Saudara-saudara, siapakah itu yang menjadi pembuka jalan? Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara. Nah, kemudian kenapa? Jadi kenapa alasannya Tuhan itu turun ke dunia? Karena dia ingin menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia ingin kita ini dituntun pada jalan kebenaran itu, ya. Dia menunjukkan firman-Nya, ya. Dia datang ke dunia, dia memberitahu semua jalan-jalannya. Ini loh caranya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ingin membuat roti, saudara tidak punya resep, saudara tidak akan bisa membuat roti. Tapi resep itu sudah dikasih sama Tuhan. Sekarang saudara tinggal gampang lihat resep itu, saudara bisa bikin roti. Dengan kata lain, nah, saudara bisa masuk ke surga gampang, ya, melalui firman-Nya itu. Baca di Alkitab, ya. Disitulah jalan kebenaran yang menuju ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Saudara-saudara, ya, dikatakan di situ menolong. Tujuan dia itu apa? Dia itu menolong, ya, dikatakan menolong ke segala kesusahan. Oleh sebab bilur-bilurnya kita itu disembuhkan. Lalu dikatakan Yohanes 14, dia membawa kita pulang ke surga. Dia menyediakan rumah untuk kita. Satu kali kelak dia akan datang menjemput saudara dan pulang ke surga, ya, bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah tujuan Allah turun ke dunia, ya. Jadi dia itu karena mengasihi, dia karena menjadi korban, mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya tidak perlu mati lagi, tidak perlu mati di api neraka, tapi kita bisa hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan oleh karena apa? Hidup
Oleh karena darahnya, darah Kristus itu yang membuat saudara dan saya bisa hidup, ya. Nah, saudara, dia akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Saudara-saudara, dan dikatakan di situ, dia akan menolong segala kesusahan. Kenapa sih kok dia harus hidup menjadi manusia? Karena dia ingin merasa, kayak apa sih kalau jadi manusia? Kalau saudara susah, saudara sakit, saudara lapar, dia tahu rasanya tuh gimana. Karena dia sudah pernah menjadi manusia. Ya, masuk Allah nggak bisa. Tapi dia ingin menjalani sendiri, ya toh. Nah, saudara-saudara, satu kali ada seorang bos yang kaya raya, dan sebenarnya dia tidak perlu untuk turun ke bawah menjadi pegawai, tapi dia ingin tahu. Dia melihat pegawainya itu dengan kerja keras seperti itu, membela perusahaannya dia. Suatu ketika dia menyamar, dia menjadi seorang pembantu di dalam dapur, di dalam pekerjaan yang terendah. Dan di situ dia kerja sambil dia melihat, dia merasakan, oh begini ya susahnya ya orang-orang yang membela saya ini bekerja di perusahaan saya. Sangat sengsara, menderita seperti ini. Dia bisa merasakan. Nah, setelah itu dia baru bisa tahu, walaupun dia itu seorang bos yang besar, dia bisa menghargai jeripayah pegawainya karena dia pernah menyamar menjadi pegawai. Jadi dia tahu bagaimana susah senengnya menjadi orang rendahan itu, ya saudara. Seperti itulah kira-kira, ya. Dan dia ingin membawa kita pulang ke surga. Nah, sekarang kita melihat dalam poin yang ke-8. Sekarang apa tujuan Yesus mati di atas kayu salib? Ya, dikatakan di sini Yesus itu benar-benar mati loh. Jangan dibilang, oh itu Tuhan Yesus itu enggak mati. Ada oknum lain yang menggantikan dia mati. Dia itu masih hidup. Ada yang menggantikan. Tidak. Di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 66, di situ dikatakan bahwa kuburan itu dijaga ketat sama tentara Romawi. Mana mungkin itu bisa digantikan orang lain? Sedangkan para Romawi dan orang-orang pada saat itu yang menyalibkan Tuhan ingin Yesus itu mati. Mana mungkin mereka itu rela Yesus biar hidup, suruh ganti orang lain yang mati di sana. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, jadi Yesus itu memang benar-benar mati, dimasukkan di dalam kubur, ya, dan dijaga ketat oleh para tentara Romawi. Saudara, jadi kita melihat di sini kalau ada orang yang berkata Yesus itu tidak mati, yang mati itu kan ada yang menggantikan, ya. Jadi itu satu berita yang bohong, ya. Sebab tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk ke surga. Saudara harus ngerti ini. Itu sebabnya iblis memakai oknum-oknum ini untuk mematahkan firman Tuhan ini. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus tetap hidup. Jadi kehidupannya dia bangkit itu pura-pura, dia itu pura-pura mati. Padahal yang dimatikan itu orang lain. Saudara-saudara, ingat baik-baik, iblis itu bekerja keras. Ya, dia tidak suka bahwa Yesus itu mati dan dia bangkit. Karena dengan kebangkitannya, jadi iblis itu gemetar sekali, ketakutan sekali. Karena apa? Dia ingin menguasai semua manusia. Sebab sejak dia jatuh ke dalam dosa, sudah dipastikan oleh Allah, engkau setelah dunia kiamat ini akan dihukum di neraka selama-lamanya. Dia pikir-pikir, daripada aku dihukum sendirian, aku cari teman. Ya, manusia ini dipengaruhi supaya jadi pengikutnya dia. Itu sebabnya saudara jangan bodoh, saudara. Kita jangan mau menjadi pengikut iblis, ditipu gosip yang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. No, Yesus Kristus dia adalah Allah yang
menjelma menjadi manusia. Dia mati dan dia bangkit. Dia hidup dan dia naik ke surga. Saudara, itu menandakan kemenangan. Dan saudara dan saya ada kepastian masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa itu tidak mungkin, saudara. Jadi setan itu ingin menguasai kita, ya. Jangan mau percaya, ya. Supaya saudara jadi bolonya, jadi pengikutnya dia. Nah, sekarang kita melihat di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56. Yesus memang menyerahkan nyawanya sebagai tumbal untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Kalau ada orang bilang, Yesus kok bodoh, kenapa kok dia mau dimatikan, dibunuh? Dia tidak dimatikan, tidak ada orang yang sanggup membunuh dia, saudara. Ketika dia ada di taman sedang berdoa bersama dengan murid-muridnya, waktu itu ada tentara-tentara Romawi datang ingin nangkap Petrus. Itu dia bawa pedangnya, dia potong itu telinganya tentara Romawi sampai putus. Tuhan Yesus ambil telinganya. Dia marah sama Petrus. Petrus, jangan main pedang. Kamu main pedang, kamu akan mati dengan pedang. Telinganya ditempelkan kembali, sembuh. Yesus bilang apa? Apa kamu pikir kalau aku tidak bisa berdoa lalu kepada Bapakku? Lah, sekali lagi, Bapakku itu bukan berarti lain oknum, ya. Satu pribadi. Tiga oknum menjadi satu. Apa tidak bisa aku mendatangkan berjuta-juta malaikat turun di sini untuk membela aku? Dia tanya begitu. Kenapa kamu membela aku? Apa kamu pikir aku tidak bisa bela diriku sendiri? Aku bisa, ya. Tapi karena apa aku tidak mau membela? Karena memang aku rela menyerahkan nyawaku. Dia menyerahkan, bukan dipaksa untuk dibunuh, saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya. Loh, kok gitu dulu kok kenapa? Dia mau dicari-cari, dibunuh kok dia lari? Belum waktunya. Sebab dia masih ingin memberitakan kabar penginjilan, kabar kesukaan. Kalau semua isdan selesai, dia menyerahkan nyawanya. Ya, dia rela. Walaupun itu menderita, dia tahu sakit sampai berpeluh menjadi darah, tapi dia rela. Dia rela. Sebab hukum Taurat seperti itu, ya. Nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Sekarang nyawanya manusia seisi dunia ini, dia yang tanggung. Dosanya semua ditanggungkan atas dia. Dan pada saat itu kealahannya mulai meninggalkan. Makanya dia bilang, Allahku, Allahku, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah keilahiannya itu mulai tidak ada. Jadi dia merasa begitu berat. Ya, saudara-saudara, karena apa? Karena dosa seisi dunia itu dia tanggung. Jadi Allah itu kesuci adanya. Karena dosa ini yang membuat dia ditinggalkan sekejap saja. Setelah dia mati, kealahannya nyata kembali, ya. Jadi dosa tidak bisa kompromi dengan Allah kita. Siapa yang bisa membuktikan Yesus berbuat dosa? Tidak ada. Yesus Kristus, dia Allah yang tidak pernah berbuat dosa, ya. Itu sebabnya dia pernah menantang. Dia berkata, satu ayat bilang, siapa di antara saudara yang bisa menyatakan bahwa aku berbuat dosa? Siapa? Dia menantang seperti itu. Kalau dia pernah berbuat dosa, dia akan berani, saudara. Dia bilang seperti itu. Dia mengatakan perkataan seperti itu karena dia tahu bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan sekarang, ya. Jadi dia memang benar-benar Allah. Bahwa Yesus sebenarnya bisa melawan, tapi dia tidak mau melawan. Memang dia menyerahkan supaya manusia itu dosanya itu ditanggung. Jangan ditanggungkan ke manusia, sehingga manusia itu ada kesempatan besar
untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau ke sorga itu tidak ada setitik dosa pun masuk di sana, tidak bisa. Tapi karena tebusan darah Yesus, saudara layak masuk ke sana. Itu sebabnya kalau saudara ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara harus berkata, Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya, tanggung dosaku, darahmu membersihkan dosaku. Engkau sudah mati untuk menebus dosa. Layakkan aku supaya aku bisa masuk kerajaan surga. Maka saudara layak hari itu juga masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi yang pertama kita melihat tujuan Yesus mati di atas kayu salib adalah membayar. Ya, Ibrani 2 ayat 9, Yohanes 1 ayat 29, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Dia membayar segala lunas dosa kita dan kutuk-kutuk manusia. Ya saudara, apa itu kutuk? Yesus berkata, aku datang ke dunia supaya dombaku beroleh kehidupan yang berkelimpahan. Lihat saudara, perhatikan kalimatnya. Aku datang, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa ganti segala dombanya. Aku, dia bilang seperti ini, aku datang memberikan kehidupan supaya manusia beroleh kehidupan yang berkelimpahan. Saudara perhatikan di sini. Aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan. Saudara lihat, dia tidak cuma ngomong berhidup gitu toh, tapi dia katakan berkelimpahan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Dia ingin kita itu senang, bahagia, saudara. Tapi jangan main dengan dosa. Sebab dosa itu tidak bisa membuat kita senang. Percaya saya. Dosa itu seperti permen yang dalamnya ada racun. Yang satu kali saudara makan dan saudara rasa manis sebentar, pahit itu akan membuat saudara mati. Nah, saudara, itu sebabnya kalau saudara ingin hidup bahagia berkelimpahan, hiduplah di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sentuh dosa. Jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu membuat saudara masuk ke api neraka. Dosa membuat saudara gelisah, cemas, khawatir, penyakit datang macam-macam dalam hidup saudara. Saudara, kita melihat di sini sebenarnya bahwa Yesus itu tidak berdosa, tapi dijadikan dosa karena menanggung semua dosa manusia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang menanggung, dia itu sebenarnya tidak ada dosa, tapi dia memang rela menanggung. Nah, setelah menanggung ada akibatnya, dia harus mati, dituntut, ya. Hukum Taurat kan tulis seperti itu. Dia enggak, Yesus itu orangnya konsekuen, ya, disiplin. Dan dia kalau ngomong, dia enggak akan menarik kembali perkataannya. Itu sebabnya di dalam Taurat dikatakan mulut gigi ganti gigi, mata ganti mata. Makanya nyawa juga harus diganti dengan nyawa. Nyawa manusia yang mati di api neraka dia harus ganti dengan nyawanya dia. Supaya manusia itu bisa beroleh kehidupan. Jangan sampai nyawa anak-anakku, jangan sampai nyawa manusia ciptaanku itu masuk ke dalam api neraka. Nyawaku saja dia rela berikan, ya, karena kasih. Dia melunasi dosa-dosa manusia, kutuk-kutuk manusia yang mau percaya, garis bawahi, yang mau percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus. Ya, saudara, saya kasih contoh. Kalau ini ada obat, ya, ini ada obat. Saudara kena COVID misalnya, ini ada obat. Saya bilang, kalau saudara kena COVID, minum obat ini akan sembuh. Tapi yang sebagian orang dia mau minum ini dan akhirnya sembuh.
yang nggak mau, bisa nggak sembuh? Contoh, ini kira-kira kalau obat ini satu-satunya, bisa nggak? Nggak bisa. Saudara harus ambil obat ini dan saudara telan. Demikian juga di dalam kehidupan. Hanya Yesus Kristus itulah Allah yang hidup. Dia pencipta alam semesta alam ini. Dia yang menciptakan manusia seisi dunia ini. Dan dialah Allah. Dan siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga adalah ya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sebab dia adalah juru selamat dunia. Haleluya. Nah saudara-saudara, ini yang pertama ya. Jadi tujuan Yesus mati untuk membayar lunas dosa saudara dan kutuk-kutuk saudara. Dibilang kutuk. Kalau saya katakan di sini kutuk. Kutuk itu artinya akibat dosa. Saudara tahu akibatnya dosa? Banyak saudara. Ada penyakit, ada kesusahan, ada penderitaan, ada macam-macam. Itu kutuk, semua itu kutuk. Ya, jadi dia mau mengangkat segala dosa saudara dan kutuk-kutuknya dosa juga diangkat sama dia. Segala penyakit dia angkat. Nah, karena dia bilang dosa diampuni dan segala penyakit juga disembuhkan. Nah, saudara, kita akan melihat selanjutnya ya. Yohanes 14 ayat 6 katakan Yesus itu adalah satu-satunya yang membuka jalan. Apa sih tujuan Yesus itu mati di salib? Dia itu mau buka jalan ke sorga bagi manusia. Ya, haleluya. Saudara, dia itu satu-satunya. Aku yang dari atas, bukan dari bawah. Dia yang membuka jalan dari atas turun ke bawah. Nah, supaya orang-orang yang dari bawah bisa ikut dia dan dibawa naik ke atas. Haleluya. Saudara-saudara, itulah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus bilang demikian. Yesus mengatakan seperti itu karena dia tahu. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tidak menipu. Hai umat manusia, percayalah. Yesus Kristus itulah satu-satunya Allah yang menciptakan hidupmu. Dalam nama Yesus terbuka pikiranmu supaya engkau bisa mengerti akan rahasia ini, akan panggilan suara Allah melalui firman-Nya pada kesempatan ini. Yesus itu satu-satunya membuka jalan ke surga. Pembuka jalan ke surga, ya. Di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang lain yang bisa menyelamatkan kecuali melalui nama Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 itu ya. Yohanes 8 ayat 23-24. Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia." Kalau kita tidak percaya Yesus, dikatakan, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Artinya apa? Kita tidak percaya sama dia, kita akan mati dalam api neraka, saudara. Ya, ini penting sekali. Lalu Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ini cerita tentang Yesus adalah memberi kesempatan kita jalan menuju ke surga. Saya kasih contoh demikian. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara ingin menonton film, misalnya nonton film di sebuah gedung, ya, saudara tidak punya uang untuk beli karcis karena mahal sekali. Terus saya punya misalnya, tak kasih karcis dulu, kamu tinggal masuk, gak usah bayar. Saudara mau apa enggak? Kalau saudara mau, saudara tinggal bawa karcis itu, ya, bawa jalan masuk ke dalam, bisa melihat nonton atau bisa menonton film dengan free. Tapi kalau saya kasih karcis saudara tidak percaya. Masa sih karcis gini bisa bawa saya masuk ke gedung bioskop itu? Mahal sekali. Tidak percaya saya. Sampai mati pun saudara tidak akan bisa masuk ke gedung bioskop itu. Betul enggak? Saudara soalnya nggak percaya kok. Sudah dikasih loh karcis ini.
Gak usah bayar. Gak mau saudara. Tak percaya aku. Dan yang selanjutnya, ada orang yang percaya. Yuk tak kasih karcis, kamu mau lihat? Iya aku kepingin. Masuk. Free, ini loh karcisnya. Dalam pikirannya cuma kepingin aku. Kepingin. Nah itu karcisnya itu tinggal kamu. Tapi gak mau jalan saudara. Gak mau jalan. Di 3 oknum ini. Beda ya. Yang satu nih gak mau jalan. Dia cuma pikirannya aku kepingin ke gedung biskop. Aku punya karcis ini free. Tapi dia gak mau melangkah untuk jalan ke sana. Bisa masuk ke surga enggak? Bisa masuk ke gedung biskop itu enggak? Enggak bisa. Walaupun sudah punya karcis. Di dalam dunia ini kita juga demikian saudara. Yesus Kristus itu sudah memberikan karcis free untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ada 3 oknum yang 3 jenis manusia yang menanggapi akan jalan ke surga ini. 1, dia sudah dikasih karcis, percaya Yesus kamu masuk surga. Dia ragu-ragu, dia tidak percaya. Masa? Gak mungkin, untuk mahal itu gak mungkin. Sudah dikasih karcis, tidak percaya saudara. Bisa masuk enggak? Tidak bisa masuk. Jenis orang yang kedua, dikasih karcis, dia kepingin. Kamu percaya enggak? Karcis ini free, bisa bawa kamu ke surga. Masukkan ke gedung biskop itu. Dia bilang, aku percaya. Nah tapi enggak jalan. Bisa enggak masuk ke sana? Cuma percaya tok, mulutnya bilang, aku percaya. Tapi dia enggak mau jalan ke gedung biskop, jalan ke sana untuk masuk gedung biskop. Karcisnya tunjukin, nih aku masuk. Kedua orang ini. Yang ketiga, dikasih karcis free. Kamu pengen lihat biskop, mau lihat gedung itu ya, biskop di atas, di dalam gedung yang mahal itu. Iya, ini loh, tak kasih karcis mahal. Nah, free tapi nggak usah bayar. Wah, orang ini seneng. Wah, aku kepengen lihat biskop di situ kok. Bioskop itu mahal sekali. Aku mau ke sana. Tapi dia, selain dia tuh pegang karcis ini, dia jalan. Dia jalan menuju ke gedung itu, lalu dia tunjukkan karcisnya. Saya mau masuk. Karcisnya ditunjukkan ke penjaganya, dia bisa masuk ke dalam gedung itu. Saudara termasuk orang yang mana? 3 nih. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik hidup. Hidup ini bukan untuk main-main, saudara. Hidup ini bukan ikut-ikutan, saudara. Hidup ini bukan karena kata keturunan. Keturunan saya agama ini, keturunan saya ini, keturunan saya ini. Tidak ada semua. Saudaraku, sungguh saya katakan dalam nama Yesus, biar Tuhan Yesus Roh Kudus membuka pikiran hati dan saudara yang mendengar ini. Saudara, jadilah orang yang ketiga ini. Percaya Yesus yang sudah membuka pintu jalan yang ke surga. Dengan pegang karcis ini, saudara bisa masuk ke dalam kerajaan. Jalan. Saudara, jalan. Jalan itu artinya apa? Baca firman Tuhan dan melakukan. Ya, melakukan. Jangan cuma mulutnya aja bilang percaya. Jalan itu artinya melakukan setiap firman Tuhan. Baca dan lakukan firman Allah. Berdoa. Dan saudara akan melihat kenyataan sorga itu ada di dalam nama Yesus Kristus yang diberikan free untuk saudara. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebabnya saya katakan di sini Yesus itu luar biasa. Ya. 1, katakan dia membayar lunas dosa-dosa dan kutuk manusia. 2, dia membuka jalan, membuat jalan menuju ke surga. Dan yang ketiga, katakan di sini, waktu dia mati di atas kayu salib, itu artinya hidup kita ini telah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Ya, jadi kita ini sudah dibeli, saudara. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Artinya apa, saudara? Artinya saudara tidak bisa melakukan, tidak berhak untuk melakukan hidup saudara semau-maunya. Kalau sungguh saudara mau ikut Yesus, saudara harus tahu betapa mahal harga Yesus membeli saudara.
jangan main-main lagi dengan dosa. Hidupmu, hidupku adalah milik Kristus. Dan lakukan apa yang Kristus mau, bukan apa yang saudara mau, saya mau. Haleluya. Saudaraku, kalau kita tahu akan hal ini, kita menghargai akan panggilan Allah ini. Dia sudah membeli kita. Ya biarkan kita dibeli. Dan sekarang adalah milik Dia. Apa yang Dia mau kita lakukan. Yang penting pada ujung sebelah sana, sorga menanti saudara dan saya. Sorga kemuliaan Allah itu menanti kita. Bukan dunia, harta dunia beserta isinya seringkali menipu kita. Saudara, kesukaan dunia, seks dan macam-macam sebagainya. Saudara, itu semua semu sementara. Itu sebabnya Tuhan beli saudara, beli saya, supaya hidup kita itu melakukan apa yang Dia mau. Karena Dia tidak ingin saudara itu jalan menuju kebinasaan. Ya, hidup saudara dan saya bukan milik saudara lagi, tapi milik Yesus Kristus. Jadi saudara harus melakukan perintah-perintahnya. Apa yang Dia katakan, lakukan. Baca firman Tuhan setiap hari dan doa setiap hari. Bersekutu dengan Dia. Apa yang Dia katakan tidak boleh, jangan dilakukan. Apa yang firman Tuhan katakan jangan dilanggar, jangan melanggar. Saudara, pada akhirnya kita akan melihat kerajaan sorga itu menanti. Berapa tahun saudara hidup di dunia ini? Paling panjang 100 tahun. Setelah itu kemana kita? 100 tahun belajar kita mengabdi kepada Allah. Ya, apa yang Dia katakan kita lakukan. Supaya dalam waktu 100 tahun ini selesai, kita bisa pulang ke rumah kita. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita di sana, saudara. Kita cuma mampir di dunia ini. Ada sebuah nyanyian berkata, ing donya piro lawase, ing donya mung mampir ngombe. Di dalam dunia ini berapa lamanya? Di dunia ini kita cuma mampir sebentar minum. Setelah itu melanjutkan perjalanan kita. Tujuan kita yang sesungguhnya, sorga yang mulia, itu tempat kita. Jadi jangan disibuk-sibukkan dengan perkara dunia yang seringkali membuat kita jauh dari Allah kita. Ya, haleluya. Marilah saudara-saudara, kita mau lanjutkan sekarang yang keempat. Ya, Yesaya 53 ayat 1-5. Firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Dia ingin menyembuhkan saudara. Ya, Dia ingin saudara sehat. Dia tidak ingin saudara penyakitan. Tergantung saudara mau percaya atau tidak. Ini loh tadi yang saya bilang, karcis itu. Saudara mau pakai enggak? Kalau saudara pakai karcis ini, saudara akan melihat kesembuhan atas tubuhmu, kesembuhan atas pikiranmu, tubuh jiwamu. Haleluya. Tuhan, aku yakin karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia tidak ingin saudara sakit-sakitan. Dia tidak ingin saudara menderita. Itu sebabnya saudara, hargailah pengorbanannya. Hargailah pembeliannya. Dia sudah membeli saudara dengan harga yang mahal. Serahkan dirimu. Katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku hanya kepada Engkau Tuhan. Karena ini hidup bukan milikku lagi, tetapi adalah milik-Mu. Karena Engkau sudah membayar dengan darah yang mahal. Haleluya. Saudara, kita melihat sekarang ada sebuah kisah yang membuat saya tidak pernah melupakan akan hal ini. Satu kali ada seorang ibu tua yang miskin, hidup di tengah-tengah hutan. Rumahnya gubuk, sederhana sekali. Dia mempunyai seorang anak. Dan dia sangat-sangat mencintai anak ini. Dan pekerjaan ibu ini adalah mencari kayu bakar
mencari kayu ranting-ranting di tengah hutan gitu, rotan apa itu ya, dijual di tengah kota. Dan dia setiap 1 minggu sekali ke kota untuk menjual rotan-rotan itu, kayu-kayu itu. Pada suatu hari waktu dia pulang dari kerjaannya, dia melihat rumahnya terbakar, saudara. Api itu menjilat begitu besar dan dia merasa ketakutan sekali. Karena apa? Dia teringat anaknya yang masih kecil ada di dalam rumah itu sedang tidur, saudara. Dia panggil-panggil anaknya itu tidak bisa bangun, ya. Dan api itu sudah mengelilingi itu rumah. Dia pikir anak ini pasti mati. Gimana caranya? Saudara tahu, karena kasih seorang ibu yang begitu besar, dia terobos api ini, saudara. Dia masuk ke dalam gubuk itu dan dia angkat, dia gendong anaknya, dia bungkus balut anaknya itu dengan kain yang tebal dan dia lari keluar berusaha. Kayu itu sudah berjatuhan, sudah luar biasa, saudara. Kalau dipikir, saudara, rasanya itu sudah tidak ada kesempatan untuk dia keluar. Tapi dia begitu gigihnya, dia berusaha melawan itu kayu-kayu, api-api itu. Dan yang penting anaknya itu dibungkus rapat-rapat dia supaya selamat. Ya, ibu ini berusaha keras. Akhirnya lepas keluar ibu ini. Anaknya selamat, saudara. Tidak ada api yang menjilat sedikit pun di dalam kulitnya anak yang dia bungkus itu. Anaknya itu kira-kira umur 4 tahun, 5 tahun begitu ya. Nah, tetapi ibunya luka semuanya, wajahnya, tubuhnya, luka bakar yang begitu parah, saudara, sehingga membuat muka ini menjadi aneh, ya. Jadi tadinya mungkin hidungnya itu bagus, cantik, tapi sekarang sudah tidak karu-karuan. Karena namanya orang tidak punya, dia tidak bisa berobat, sudah tidak bisa operasi plastik dan macam-macam. Jadi dia sembuh akhirnya dari luka-lukanya. Cuma bentuk muka dan wajah, tubuhnya segala itu jadi rusak. Jadi setengah kayak monster gitu. Tapi ibu ini, dia berjuang mati-matian. Akhirnya dia membiayai anak ini, ya, sekolahkan sampai dia kirim anaknya itu ke kota untuk sekolah di sana. Dia kerja setengah mati di hutan untuk biayai anaknya. Suatu ketika anaknya itu lulus jadi sarjana. Nah, dia ingin ke kota mencari anaknya. Dia dengar dari tetangga, dari orang yang mengatakan bahwa anaknya itu sekarang sudah lulus dan dia sudah kerja, sudah enak gitu istilahnya, ya. Nah, dia ingin melihat ya anaknya itu bagaimana. Dia datang ke kota, dia cari, akhirnya mendapatkan alamat daripada anaknya ini. Waktu anak ini membuka pintu, dia melihat ibunya. Dia lari masuk kembali. Karena apa? Dia ini punya istri. Istrinya anaknya orang kaya dan cantik sekali dan pandai, berpendidikan. Jadi dia malu melihat ibunya yang kotor, yang kumuh, yang wajahnya seperti monster. Dia bilang, itu di depan ada orang, tapi aku tidak kenal itu orang siapa. Suruh dia pergi. Istrinya keluar. Ibu, siapa? Mau cari siapa? Saya mau cari anak saya. Yang itu tadi, suamimu itu. Loh, saya ini ibunya, dia bilang gitu. Tapi anaknya di depan ibunya tidak mau ngakui ibunya. Bukan, saya tidak pernah punya ibu yang seperti kamu. Dari desa, kumuh, ya, dan wajahnya seperti monster. Aku ganteng kayak gini. Mana mungkin aku punya ibu seperti kamu, katanya. Sudah, kamu pergi sana. Ibunya diusir. Dengan hati yang berat, menangis ibu ini, dia jalan pelan-pelan. Saudara tahu perasaannya? Bagaimana seorang ibu digitukan, saudara? Padahal dia tidak sadar bahwa anak ini sekolah, dia bisa pandai, berhasil.
jerih payah ibunya. Betul enggak? Karena ibunya dia berhasil. Tapi dia sekarang tidak mau mengakui ibunya lagi. Betapa pedih hati ibunya, luar biasa. Akhirnya ibu ini pulang ke desanya dan dia susah menangisi anak-anaknya yang itu tadi, yang tidak mau mengakui dia, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Saudara, kisah ini mengisahkan tentang pengorbanan Kristus untuk saudara dan saya. Ya, Yesus sudah menderita setengah mati, saudara. Dia disalib, dikatakan dicambui sampai wajahnya tidak kelihatan seperti manusia lagi, hancur tubuhnya, dan dipaku dan diberi mahkota duri, tangannya dipaku. Saudara, untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Tapi kita tidak mau mengakui dia. Tidak mau. Allah kok seperti itu, kita hina-hina dia. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Sedih. Hari ini dia sedih melihat saudara yang tidak mau menerima dia, yang menolak dia, yang tidak mau mengakui dia, yang jauh dari dia, yang selalu berkecimpung dalam dosa. Dan dia ingin saudara kembali kepada dia, datang kepada dia, dan mau mengakui dia sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Juru Selamat saudara, dia yang penolong saudara, dia mengasihi saudara. Marilah kita mau datang kepada dia dengan segenap hati kita. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa ya. Saya ingin berdoa bagi saudara yang mau menerima Yesus. Saudara, pegang dia, dada saudara. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dari kisah ini kami mengingat bagaimana Engkau menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Oleh karena Engkau hari ini kami masih bisa hidup. Oleh karena Engkau kami bisa lepas dari kutuk-kutuk dosa, lepas dari api neraka. Kami yakin Engkau sudah sediakan rumah di sorga untuk kami. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hari ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah pencipta seisi dunia ini. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi hidupku, yang mengasihi setiap umat manusia, baik yang mau mengaku ataupun yang menolak, yang mengejek ataupun yang menerima. Engkau tetap mengasihi mereka. Tuhan, tolonglah, ampuni mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kesempatan mereka, buka hati dan pikiran mereka. Tuhan, yang mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat, mari Engkau datang dalam hati dan pikirannya. Tuhan, ubahkan hati pikirannya, dan Engkaulah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Tuhan. Marilah Engkau nyatakan kasih-Mu yang besar, supaya nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang sudah membeli kami dengan harga darah-Mu di atas kayu salib. Sekarang hidup ini bukan milikku lagi, bukan milik kami, adalah milik Engkau. Hamba serahkan hidup di kami masing-masing ini ke dalam tangan-Mu. Terimalah kami Tuhan sebagai umat tebusan-Mu, dan bawa kami satu kali kelak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena darah-Mu yang kuasa, yang luar biasa, oleh karena kasih-Mu, kesetiaan-Mu terhadap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami, segala sakit penyakit kami Engkau sembuhkan, segala penderitaan kesusahan kami Engkau tolong bukakan jalan dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuh dan bukakan jalan segala masalah-masalah mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai sekian saudara, kita akan lanjutkan kembali di dalam sesi yang selanjutnya. Tuhan memberkati saudara. Amin.